Halo adik-adik semua, selanjutnya kita akan belajar tentang ketaksamaan dasar dan pengantar nilai mutlak. Sub teori ini sebenarnya kita sudah pelajari di SMA, tapi kita akan coba ulas sedikit. Mungkin ada beberapa pengulangan, tapi ada juga yang penambahan yang tidak diajarkan semua di SMA ya. Oke, untuk pertama kita belajar tentang ketaksamaan dasar dulu. Apa aja teori-teorinya? Jadi jika terdapat sebuah nilai dalam bentuk variabel A, B, C di himpunan R, bilangan real ya, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama berlaku salah satu sifat dari A kurang dari B, A sama dengan B dan atau A lebih besar dari B. Ini biasa kita sebut dengan hukum trikotomi. Jadi misalnya kita punya bilangan katakan 4 dan 5, maka yang terpilih pasti 4 kurang dari 5 ya, dan hanya satu saja yang memenuhi. Karena salah satu ya, tidak bisa dua-duanya 4 sama dengan 5 ya, tidak ya kan? Atau misalnya 3 dengan 3 otomatis yang terpilih adalah sama dengan ya. Itu adalah hukum trikotomi di mana hanya salah satu sifat saja yang bisa memenuhi. Yang kedua, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Nah, kalau yang kedua ini kita sebut dengan hukum ketransitifan ya, ketransitifan. Ya. A-nya kurang dari B, tapi B-nya kurang dari C, ya otomatis A-nya kurang dari C. Ya, ini kakak kira udah cukup jelas ya. Untuk nomor 3, jika A kurang dari B, maka jika kita tambahkan C di ruas kiri dan ruas kanan, terjadilah A tambah C kurang dari B tambah C. Maka yang ini kita sebut dengan hukum penambahan. Nah, untuk yang 4, 5, dan 6, ini adalah hukum perkalian. Ya, kita simak dulu yang nomor 4. Jika A kurang dari B dan C lebih besar dari 0, perhatikan, C lebih besar dari 0 berarti dia positif. Maka perkaliannya tidak mengubah tanda ya. Jadi yang jika di sini kurang dari maka ini juga kurang dari ya. Nah, lalu untuk nomor 5, jika A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka ini pasti negatif C-nya ya. Maka kalau kita kalikan C-nya di kiri dan yang di kanan, akan mengubah tandanya menjadi lebih besar seperti itu dan sebaliknya nanti ya. Nah, untuk nomor 6, jika A lebih besar dari 0 atau A-nya positif dan B-nya positif juga, maka perkalian keduanya di sebelah kiri dan perkalian sebelah kanannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini udah pasti positif ya karena lebih besar dari 0. Jelas ya, karena positif kali positif itu positif ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 7. Jadi jika kita memiliki himpunan, maksudnya bilangan A di himpunan bilangan real, lalu terdapat A kuadrat lebih besar sama dengan 0, sehingga A kuadrat sama dengan 0, jika dan hanya jika A sama dengan 0. Ini kita sebut dengan trivial inequality. Atau ketidaksamaan trivial gitu. Jadi sebenarnya ini ketidaksamaan dasar sebenarnya untuk mencari nilai minimum. Ya. Karena kalau kita perhatikan bilangan kuadrat sudah pasti positif ya, tapi kalau dia lebih besar sama dengan 0 maka udah kita pastikan minimal nilai A kuadrat itu pasti 0 ya. Sebenarnya untuk mencari nilai minimum atau maksimum itu ada lagi caranya yang lebih baik ya. Kita biasa gunakan AM, GM, tapi kita akan pelajari itu di video selanjutnya. Selanjutnya untuk nomor 8, jika A lebih besar dari B lebih besar dari 0, berarti A dan B-nya positif, maka 1/A kurang dari 1/B ya. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya saya punya A lebih besar dari B ya, kita bagi kedua ruas dengan AB, maka kita akan dapatkan nilainya 1/B lebih besar dari 1/A atau 1/A kurang dari 1/B ya. Sama ya. Selanjutnya nomor 9.
Jika A lebih besar dari B lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari D lebih besar dari 0, maka perkalian keduanya kiri dengan kiri yang ini AC BD ya, jadi seperti ini ya, AC lebih besar dari BD. Tapi kalau untuk pembagiannya perhatikan jangan sampai salah, ini A dibagi D lebih besar dari B bagi C. A-nya yang ini yang paling besar, yang inequality yang pertama atau ketidaksamaan yang pertama itu dibagi dengan nilai variabel yang paling kecilnya, yaitu D gitu ya. Jadi ingat saling berlawanan ya. Jadi kalian mungkin harus hafal tapi jangan sampai terbalik-balik. Lalu nomor 10, jika A lebih besar dari B, maka A pangkat N itu lebih besar dari B pangkat N. Tapi N di sini adalah bilangan asli yang ganjil gitu. Kenapa harus ganjil? Karena misalnya saya punya bilangan, katakan saya buat 2 contoh aja dulu untuk yang pertama, misalnya ya 3 lebih besar dari 2 gitu ya. Kalau misalnya saya pangkatkan dia dengan bilangan genap gitu ya, tidak ada masalah. Misalnya 3 kuadrat berarti 9 lebih besar dari 4. Hal ini benar gitu ya. Tapi kalau saya punya bilangan seperti ini, misalnya 2 lebih besar dari minus 4. Ya betul, 2 lebih besar dari minus 4. Tapi kalau saya kuadratkan ya, itu menjadi 4 lebih besar dari 16. Udah pasti ini salah ya. Ya, dan pasti harusnya 4 kurang dari 16 gitu ya. Maka agar tidak berubah tanda, maka N ini harus ganjil ya. Karena kita ingat ketika nilai minus kita pangkatkan dengan ganjil ya, itu akan tetap minus ya. Kecuali minus kita pangkatkan genap, itu berubah jadi plus. Makanya hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilai A dan B ini positif atau negatif gitu ya. Yang penting kan memang dia bilang bahwa ini bilangan real. Jadi ketika A dan B tidak diberi batasan yang lebih spesifik ya, inilah yang berlaku ya. Dengan N itu harus asli dan ganjil. Lanjut nomor 11. Jika A lebih besar dari B dan lebih besar dari 0, berarti ini positif, ini positif. Maka A pangkat N lebih besar dari B pangkat N. Nah, ini untuk N bilangan asli. Jadi kita udah dikasih interval yang jelas nih bahwa A dan B ini harus positif. Maka gak masalah mau genap atau ganjil pun pangkatnya, yang penting bilangan asli, dia tidak berubah tanda ya kan. Beda kalau misalnya tadi kayak di sini A-nya, ini B-nya, kalau B-nya negatif, nah itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi dia tidak berubah tanda jika kita kasih batasan yang jelas untuk A dan B, dia harus positif gitu. Maka mau pangkatnya genap atau ganjil pun selama dia bilangan asli, maka dia tidak berubah tanda. Oke, untuk ketidaksamaan dasar saya kira ini sudah cukup untuk perdana. Kita beralih ke pengantar nilai mutlak ya. Jadi untuk nilai mutlak ini juga sebenarnya sudah dipelajari di sekolah. Ini hanya untuk pengulangan saja. Misalnya X itu adalah himpunan di bilangan R, maka nilai mutlak dari R itu bisa X ya, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, atau bisa saja minus X jika X-nya kurang dari 0 gitu. Lalu pertidaksamaan ini bisa kita ekspansikan. Jadi misalnya nilai mutlak dari X itu kurang dari A, maka menjadi minus A kurang dari X kurang dari A ya. Ini sama saja kayak kita memfaktorkan pertidaksamaan ya. Lalu nilai mutlak dari X lebih besar dari A, maka X-nya kurang dari minus A ya, diminuskan, atau X-nya lebih besar gitu ya, lebih besar dari A ya, yang positif. Jadi yang negatif jadi lebih kecil ya, yang nanti di sini positif ini lebih besar gitu. Oke, kita akan coba latihan soal-soal yang kiranya berhubungan nantinya dengan soal-soal Olimpiade, khususnya KSNK tahun ini ya.